Assalamualaikum, salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman. Ini adalah tanaman peace lily atau Spathiphyllum yang saya tanam sejak beberapa bulan yang lalu. Tanaman ini saya dapat dari hasil mencabut tanaman peace lily yang ada di pekarangan rumah saya. Dikarenakan ada beberapa tanaman yang variegata, jadi saya cabut lalu saya tanam di dalam pot. Untuk bisa menghasilkan tanaman peace lily yang berbatang tegak, bentuk batang tidak terlalu panjang, dan ukuran daun tidak terlalu lebar, serta memiliki daun yang rimbun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, gunakan pot yang ukurannya tidak terlalu besar, namun sesuai dengan ukuran tanaman kita. Dengan menggunakan pot yang kecil, kadar air sisa penyiraman tidak akan banyak mengendap di dalam media tanam, sehingga resiko tumbuhnya jamur atau fungus pada media tanam bisa kita minimalisir. Yang kedua, perhatikan lubang-lubang yang ada pada pot, seperti ini. Sediakan lubang-lubang yang cukup pada bagian bawah pot, agar sisa penyiraman dapat keluar dengan lancar dan proses evaporasi atau penguapan pada media tanam tidak terhambat. Lalu yang ketiga, gunakan media tanam yang poros atau media tanam yang airnya mudah keluar dari pot pada saat kita lakukan penyiraman. Untuk media tanam, saya menggunakan skam yang sudah lapuk dan akan saya campur dengan kokopit. Jadi perbandingannya adalah 2:1. 2 bagian untuk skamnya dan 1 bagian untuk kokopitnya. Ini akan saya aduk merata. Nanti kita akan gunakan untuk menanam. Nah, setelah ini sudah rata, kita akan masukkan ke dalam pot. Masukkan kurang lebih sepertiga pot. Media tanamnya setelah terisi sepertiga pot, baru kita taruh tanamannya. Ini akarnya sudah lebat sekali ya. Ini saya dapat dari mencabut tanaman peace lily yang ada di pekarangan rumah saya barusan ya. Nanti di akhir video akan saya bagikan videonya bagaimana saya menanam tanaman peace lily di pekarangan rumah saya. Seperti biasa, cukup kita tepuk-tepuk potnya dan tidak perlu kita tekan-tekan di media tanamnya, karena nanti media tanamnya akan padat apabila sering kita siram. Nah, seperti ini cara menanamnya ya.
Lalu tips yang berikutnya, selain ukuran pot, media tanam, dan cara penyiraman, kita harus melakukan pemupukan secara rutin. Untuk pemupukan rutin, saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 16 16. Adapun cara memupuknya sama dengan cara saya memupuk tanaman sirih gading yang sudah saya bagikan caranya kepada teman-teman pada video saya yang sebelumnya. Nah, jadi kita ambil 1/4 sendok makan, lalu kita aduk dan larutkan ke dalam 4 liter air bersih seperti ini. Kita aduk sampai dia betul-betul larut, lalu kita ratakan ke dalam air yang 4 liter ini. Lalu kita berikan pada media tanamnya. Bisa diberikan dengan cara dikucur seperti ini. Sekarang saya tunjukkan ya bagaimana yang dinamakan tanaman media tanam yang poros. Nah, ini kalau media tanam yang poros, air akan mudah keluar ke bawah pot pada saat kita lakukan penyiraman seperti ini. Nah, selain dengan cara dikucur, pemupukan bisa kita lakukan dengan cara merendam pot tanaman pis lili kita ke dalam air larutan pupuknya seperti ini sampai seluruh media tanam yang ada di dalam pot ini basah. Dan ketika semua media tanam sudah basah, kita angkat lalu kita tiriskan seperti ini. Dan yang perlu jadi perhatian buat teman-teman, untuk tanaman yang boleh kita pupuk dengan NPK adalah tanaman yang usia tanamnya sudah lebih dari 2 bulan ya. Kalau ini kan sudah saya tanam dari beberapa bulan yang lalu, kurang lebih udah hampir masuk ke bulan yang ketiga. Tetapi jadi boleh ini kita pupuk. Tetapi untuk tanaman yang baru kita tanam, sebaiknya tidak dipupuk terlebih dahulu supaya tanaman ini dia bisa beradaptasi dengan media tanam yang baru selama sebulan sampai 2 bulan. Setelah ini sudah berhasil beradaptasi dan tidak mengalami stres, setelah masuk di bulan ketiga baru kita lakukan sama seperti pemupukan yang barusan saya lakukan pada tanaman ini. Nah, untuk tips yang kelima atau cara yang kelima yang saya gunakan adalah setelah kita lakukan pemupukan, penyiraman, dan pengepotan, cara yang kelima adalah tempatkan tanaman pis lili ini atau letakkan tanaman pis lili ini di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dikarenakan tanaman pis lili ini daunnya mudah keriting dan layu, juga gosong apabila terkena sinar dan panas matahari yang berlebihan. Demikianlah cara saya merawat tanaman pis lili yang saya tanam di dalam pot. Jika cara ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain ya. Jika ada yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya
supaya teman-teman dapat notifikasi pada saat saya mengupload video-video yang baru di channel saya ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.